Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 8 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah, Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma.
Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Pergilah dan Wartakanlah. Saudara-saudari terkasih, para misionaris yang datang ke Indonesia untuk mewartakan Injil keselamatan Allah berasal dari berbagai bangsa. Mereka adalah imam, biarawan atau biarawati, dan awam yang sangat berdedikasi dalam karya misi keselamatan Allah. Mereka rela meninggalkan keluarga, tanah air, dan budaya mereka agar Injil Tuhan bisa diwartakan di negara Indonesia. Jejak misi mereka dapat kita saksikan dalam karya gereja masa kini, baik umat paroki, gereja, sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan aneka karya lainnya. Karya mereka tidak hanya dirasakan oleh umat Katolik, melainkan juga oleh seluruh masyarakat. Dengan kesaksian dan karya mereka, kerajaan Allah ditanam, bertumbuh dan berbuah. Mereka telah menerima anugerah dengan cuma-cuma. Mereka mewartakan kerajaan Allah di Nusantara dengan cuma-cuma pula. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah." Ada 2 hal yang mengenai karya misi yang bisa kita pelajari pada bacaan Injil hari ini, yaitu tujuan misi dan karakter para misionaris. Tujuan dalam karya misi adalah semata-mata demi kerajaan Allah. Dan karakteristik dasar para misionaris adalah pribadi yang mampu memberi dengan cuma-cuma, mencukupkan diri dengan hal-hal yang sederhana, serta menjadi pribadi pembawa damai. Tanpa tujuan yang benar dan karakter dasar misionaris di atas, maka karya misi keselamatan hanyalah sebagai proyek pribadi. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan dalam Injil hari ini juga berlaku bagi kita. Kita diutus Tuhan untuk pergi dan mewartakan Injil. Masih banyak tempat yang belum mendengar Injil, masih banyak hati yang perlu disapa dengan kabar sukacita. Tempat dan hati itu mungkin adalah keluarga kita, komunitas gereja kita, dan masyarakat di sekitar kita. Kita adalah misionaris yang diutus Tuhan di tempat-tempat tersebut. Semoga dalam kehidupan kita, apapun panggilan dan perutusan yang kita jalani, kita menjadi misionaris yang mampu mewartakan nama Tuhan. Kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, maka mari kita juga mewartakannya dengan cuma-cuma. Semoga Tuhan menolong kita
dalam tugas pewartaan Injil. Amin.